Kaisar Agung Dao bela diri. Di negeri kuno, Luo Xiu tidak terkalahkan. Meskipun ada seorang biksu sejati yang tersembunyi, dia tidak berani mengambil tindakan semaunya karena dia takut akan ancaman dari batasan tanah kuno tersebut. Meskipun dia sesekali mengambil tindakan, dia tidak dapat mengancam Luo Xiu sama sekali. Dunia luar datang untuk mewarisi Holy Lore, dan semua siswa dasar yang bermusuhan dibersihkan oleh Luo Xiu. Tentu saja pasti ada sejumlah kecil ikan yang lolos dari jaring dan bersembunyi. Namun mereka tidak berani maju dan menunggu kedatangan wali sejati dari dunia luar. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga memilih Qian Xiu, karena pada saat dia tak terkalahkan di tanah kuno dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Xian Yu, Mo Yan, dan Xing Fei tidak melakukan gerakan apapun. Luo Xiu tahu tanpa berpikir bahwa mereka pasti telah menemukan tempat tersembunyi untuk mundur dengan harapan bisa menerobos ke alam suci secepat mungkin. Begitu Anda menerobos Holy Lore, itu akan menjadi level dan dunia yang berbeda. Bahkan jika Luo Xiu sangat kuat sekarang, begitu salah satu dari 3 orang itu menerobos Holy Lore, dia pasti bukan lawan. Oleh karena itu, Luo Xiu juga harus mempersiapkan sebuah terobosan, agar dirinya menjadi lebih kuat dan tidak menjadi batu loncatan bagi orang lain. Dengan Jisen, pelindung tingkat suci yang kuat, Luo Xiu tidak perlu khawatir tentang masalah apapun selama retretnya. Jisen juga sangat mementingkan mundurnya Luo Xiu. Dengan budidaya Kaisar Suci di tingkat puncak, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Tuhan Suci. Begitu dia menerobos Holy Lore, sulit baginya untuk membayangkan bahwa kekuatan Tuan Muda akan meningkat sampai pada tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia bisa berkultivasi ke ranah Kaisar Agung di masa depan, dia percaya bahwa Tuan Muda ini hampir pasti akan melampaui Tuan Istana. Hal ini memenuhi hati Jisen dengan antisipasi. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Setelah Luo Xiu melakukan pembunuhan dan pembersihan tanah kuno, struktur tanah kuno menjadi jauh lebih stabil. Meskipun budidayanya telah dipromosikan ke puncak Kaisar Suci, namun masih banyak wawasan di hati Luo Xiu yang belum bisa dipastikan. Hal yang paling penting di antara mereka adalah pemahaman Luo Xiu tentang metode kuno. Di masa lalu, apa yang paling banyak dilihat Luo Xiu adalah Dharma yang tak ada habisnya dan paling kuno. Diri sejatinya juga didasarkan pada Dharma dua era ini sebagai batu loncatan untuk mencapai transendensi. Hanya saja dia belum pernah mengenal Dharma kuno. Baru kemudian dia bertarung melawan putra Cugu, Xing Fei di platform Menara Perunggu yang tak terkalahkan, dan mendapat konfirmasi tentang perasaan batinnya darinya. 3 era besar masing-masing berbeda. Metode budidaya kuno adalah menggunakan tubuh fisik untuk membawa kekuatan Tao. Tubuh fisik mempraktikkan metode ini dan membawa kekuatan Tao. Yang paling kuno menggunakan rune untuk mempraktikkan hukum dan membawa jalan besar. Endless didasarkan pada wawasannya sendiri, langkah demi langkah dari hukum ke aturan, dan kemudian dari aturan ke tatanan, mengembangkan dunianya sendiri. Sulit untuk mengatakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Lagi pula, jika jalan apapun mencapai titik ekstremnya, itu akan mengarah ke jalan yang sama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum berkultivasi ke level tertentu, Cugu adalah yang terkuat, Jugu di urutan kedua, dan Endless adalah yang terlemah. Bahkan jika seseorang dapat mencapai level di atas Holy Lore, kemungkinan melahirkan orang kuat di dunia tanpa akhir masih lebih rendah, karena metode tanpa akhir lebih rumit, dan semakin rumit jalannya, semakin sulit untuk mencapai yang ekstrim. Secara relatif, jalan kuno adalah yang paling sederhana, dan merupakan semacam kemurnian yang kembali ke alam. Menggunakan wawasan di dalam hatinya untuk memastikan tubuhnya sendiri, tujuan Luo Xiu adalah untuk melampaui lebih jauh. Dia tahu betul bahwa akumulasi miliknya saat ini tidak cukup untuk mencapai hambatan di alam suci, jadi dia ingin lebih meningkatkan kekuatan tempurnya tanpa mengubah tingkat kultivasinya. Dalam 3 era besar, meskipun praktik Dharma dan Tao berbeda, namun peningkatan alam sebenarnya mengikuti jalan yang sama. Setiap terobosan merupakan peningkatan di dunia dan evolusi dalam taraf kehidupan. Perubahan ini pertama-tama dimulai dari asal mula jiwa, mengambil jalan besar sebagai landasan, mempengaruhi tubuh, dan melampauinya. Bahkan para jenius yang telah menempuh jalan menuju jati diri mereka yang sebenarnya pada dasarnya masih mengejar hukum semacam ini. Tapi Luo Xiu berbeda. Sejak dia tercerahkan, dia mulai berjalan di jalan menuju jati dirinya. Dia tidak memadatkan benih Tao, tetapi memadatkan semua wawasannya dan Tao menjadi satu, menyatukan semangat sejati hidupnya. Bahkan setelah berkultivasi sampai ke puncak Kaisar Suci, yang ada hanyalah semangat sejati hidupnya di lautan kesadarannya, dan tidak ada yang disebut platform Tao sama sekali. Filosofi Luo Xiu sederhana saja, yaitu mengkultivasi diri sendiri, terlahir dari Dharma masa lalu, dan menciptakan Dharma yang unik bagi diri sendiri. Selain berlatih, Luo Xiu juga akan meminta nasihat Jisen.
Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di Saint Realm. Dia telah mempraktikkan metode rune kuno hingga tingkat yang mendalam. Banyak wawasan mendalam di dalamnya juga memungkinkan dia untuk menarik kesejajaran dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Pencerahan. Bagaimanapun, wilayah Luoxiu sendiri masih menjadi kaisar suci, dan dia belum mencapai level Tuhan Suci. Kekuatan tempur dan ranah sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Situasi di dunia luar tidak optimis sekarang. Dengan kekuatan penguasa istana, paling banyak aku bisa menyelinap masuk sendiri, menghindari deteksi terlarang dari tanah kuno. Meskipun ada orang dari Chugu dan Zugu, pasti tidak banyak, dan tingkat budidaya tidak akan tinggi. Lagi pula, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit untuk menyelinap masuk. Petik 2. Menurut Jisen, di akhir era kuno, pembangunan dan pengembangan tanah kuno dipimpin oleh banyak orang kuat dari era kuno, dan pada saat yang sama, orang kuat dari era kuno awal juga terlibat, untuk mencegah orang kuat kuno melakukan apapun di dalamnya. Tangan dan kaki, atau cadangan. Faktanya pasti akan ada backhand, tapi tidak akan melebihi jarak tertentu. Paling-paling, hanya ada beberapa orang suci tingkat suci yang menyelinap masuk untuk menghindari aturan larangan di tanah kuno. Akan ada lebih banyak di zaman kuno daripada di zaman kuno awal. Meski begitu, keuntungan terbesarnya tidak ada habisnya. Endless adalah silsilah terlemah dari 3 era besar. Mengikuti perjanjian kuno, tanah kuno ini adalah peluang bagi Endless. Setelah pembatasan tanah kuno secara bertahap melemah, orang-orang suci yang kuat di dunia Tao mungkin akan masuk. Orang-orang suci yang kuat yang duduk di warisan besar yang tak ada habisnya, tidak peduli bagaimana budidaya mereka berada di alam yang sama. Setidaknya budidaya setiap orang berada pada tingkat puncak orang suci. Pada saat yang sama, menurut analisis Jisen, dia saat ini berada di alam suci yang tersembunyi di tanah kuno, dan tingkat kultivasinya paling banyak tidak akan melebihi tingkat ketiga. Pembatasan kuno dan bumi terus melemah. Saat penindasan terhadap batasan langit dan bumi menjadi semakin lemah, orang-orang suci ini juga dapat membuka lebih banyak kekuatan mereka sendiri. Alam iblis hampir menjadi wilayah pribadi Luoxiu. Setelah sekian lama, Yan Yuer masih dalam keadaan mengasingkan diri. Luoxiu bisa merasakannya. Pemahaman dan praktik Dharma tanpa akhir merupakan berkah besar bagi Yan Yuer. Setelah dipahami dan dipahami secara utuh, mungkin istri bisa menemukan jalannya sendiri menuju jati diri. Ketika Luoxiu menyebut istrinya, dia memikirkan Yan Suruo. Ada banyak wanita di sekitarnya dalam kehidupan ini, tetapi hanya Yan Yuer dan Yan Siruo yang benar-benar dikenali dan diterima olehnya untuk mengonfirmasi identitas dan hubungan mereka. Ada obsesi antara Yan Siruo dan dia. Meskipun dia tidak berada di sisinya sesering Yuer, dia selalu menjadi wanita yang diam-diam mendukungnya di belakang punggungnya dan tidak pernah mengeluh. Sekarang Luoxiu juga mengetahui bahwa Siruo dan yang lainnya dibawa ke laut kekacauan oleh ayah mereka Taisang Yu, wilayah antara era tanpa akhir dan dunia abadi. Jika mereka bertemu lagi, mereka pasti bisa melihat perkembangannya, bukan? Adapun Yan Yuer, dapat dikatakan bahwa dia adalah wanita yang memiliki hubungan paling dalam dengan Luoxiu. Dia telah berada di sisinya ketika dia sangat lemah, dan telah melalui pasang surut dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tanah kuno ini konon merupakan bagian langit dan bumi yang terpelihara sejak zaman paling kuno. Setelah sekian lama, tanah purbakala telah melahirkan kreasi yang tak ada habisnya. Beberapa dari berkah ini adalah peluang besar bahkan bagi mereka yang berada di atas alam suci. Luoxiu dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi dan wilayahnya sendiri telah mencapai titik ekstrim dari alam kaisar suci, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya atau membuat kemajuan apapun. Dalam hal ini, jika dia ingin berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, dia harus berlatih dalam pengasingan dan perlahan-lahan menumpuk. Atau temukan peluang yang cukup kuat dan terobos dengan paksa. Sudah lama sejak saya datang ke tanah penciptaan kuno. Luoxiu juga mengetahui bahwa ada beberapa tempat khusus di tanah kuno. Jisen juga seorang biksu dari garis keturunan tertua, dan telah mendengar beberapa rumor tentang tanah kuno. Jadi setelah Luoxiu dan Jisen bertanya, mereka mengunci di beberapa tempat. Tempat-tempat ini sangat istimewa di negeri kuno. Bahkan jika orang kuat di alam suci masuk, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Platform Tao Xiantian. Luoxiu mengetahui dari Jisen bahwa ada suatu tempat di tanah kuno di mana dikatakan bahwa seseorang telah melihat platform Xiantian Dao. Alam kaisar suci memadatkan jiwa Tao, dan jiwa Tao bertransformasi dan berevolusi, yang merupakan platform Tao. Yang disebut platform Tao bawaan adalah platform Tao yang dibangun oleh langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa ini adalah landasan Tao yang paling sempurna. Jika orang kuat di puncak alam kaisar suci mendapatkannya, dia dapat menggunakannya untuk membangun platform Tao-nya sendiri dan menjadi orang suci dalam satu langkah. Saint Realm,
dan Sein Realm tempat platform Tao dibangun, sudah cukup untuk menduduki peringkat di antara para ahli teratas. Sekalipun jalan Luo Xiu bukanlah untuk menciptakan platform Tao, jika dia bisa mendapatkan platform Tao bawaan, itu pasti akan memainkan peran besar dan membantu meningkatkan ranah kultivasinya sendiri. Terlebih lagi, Luo Xiu memiliki firasat yang sangat mendesak bahwa pengalaman di tanah kuno ini akan segera berakhir, jadi sebelum pergi, dia harus mendapatkan rejeki sebanyak-banyaknya dari tanah kuno ini. Selain itu, ada sisa-sisa makhluk abadi yang kuat dan bahkan mayat leluhur iblis yang ditemukan Luo Xiu di alam iblis. Ini semua adalah harta karun, dan jika bisa diperoleh, itu akan menjadi berkah yang besar. Tepat saat Luo Xiu hendak pergi, sebuah berita mengejutkan menyebar di negeri kuno. Tempat peristirahatan putra paling kuno Xian Yu ditemukan. Karena Luo Xiu melakukan pembunuhan besar-besaran, para orang suci warisan yang datang dari sisi tak berujung tidak berani memprovokasi dia, jadi orang suci warisan yang tersembunyi tetap bersikap rendah hati. Mereka tidak datang untuk mengganggu Luo Xiu, tetapi mereka diam-diam mencari keberadaan orang lain, karena masing-masing dari 4 orang yang keluar dari menara perunggu mungkin telah menerima berkah harapan yang legendaris. Segalanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Seperti yang diharapkan Luo Xiu. Di tempat peristirahatan Xian Yu, dia memiliki orang suci paling kuno yang melindunginya. Ditekan oleh batasan tanah kuno, orang suci ini tidak berani menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Ada banyak orang suci yang diwarisi berpartisipasi dalam pengepungan, dan pada akhirnya, orang suci dari garis keturunan tertua menggunakan kekuatan yang melampaui batasan tanah kuno dan terbunuh oleh ribuan guntur langit. Begitu berita itu keluar, semua orang di seluruh negeri kuno merasa khawatir. Pelindung suci itu meninggal. Tidak diragukan lagi ini berarti bahwa Xian Yu telah menghadapi krisis besar, dan sekarang sedang dikejar oleh beberapa orang suci yang diwarisi dari garis keturunan yang tak ada habisnya. Meskipun orang-orang suci yang diwariskan ini tidak akan membunuh mereka, mereka pasti dapat terluka parah dan ditangkap. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa beberapa orang suci warisan yang mengejar Xian Yu juga telah meninggal. Beberapa dibunuh oleh para santo pelindung, sementara beberapa lainnya dibunuh oleh Xian Yu. Terlihat tingkat budidaya Xian Yu telah mencapai tingkat ekstrim. Dia tidak jauh dari menerobos Holy Lord dan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Holy Lord yang diwarisi secara langsung. Namun, Xian Yu tampaknya telah diganggu selama periode pengasingan khusus, yang menyebabkan dia mendapat reaksi keras. Kekuatannya menurun dan ia menjadi lemah. Baru kemudian dia dikejar oleh beberapa orang suci yang diwariskan dan hanya bisa melarikan diri. Luo Xiu segera berangkat. Jika ada kesempatan untuk menangkap Xian Yu, dia tidak akan mau melewatkan kesempatan seperti itu. Baru saja keluar dari alam iblis. Ledakan. Segel tinju menembus kehampaan, dan fluktuasi yang mengerikan memenuhi langit. Seorang ahli Sein Realm yang tersembunyi mengambil tindakan, secara langsung menggunakan kekuatan tempur yang lebih unggul dari Sein yang diwarisi untuk membunuh Luo Xiu di sini. Jelas sekali, saat Luo Xiu sedang menatap orang lain, ada juga orang yang selalu menatap apa yang terjadi di sisinya. Segel tinju menutupi langit dan matahari, dan jangkauan yang dicakup oleh segel tinju saja hampir mencapai 10.000 mil. Aura yang meresap sangatlah menakutkan, mengandung kekuatan Holy Lord, menghancurkan segalanya, dan membuat orang berhenti bernapas. Nafas dari silsilah paling kuno. Mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut. Tuan muda, hati-hati, ekspresi Jisen juga berubah. Rupanya dia tidak menyangka kalau kabar yang keluar dari negeri purba itu salah. Jelas sekali, ini mungkin jebakan, dan tidak hanya ada satu orang suci dari garis keturunan kuno yang menyelinap masuk. Sejak Jisen mengambil tindakan melawan kekuatan segel tinju ini. Tapi kemudian, sebuah rune muncul, berubah menjadi energi pedang, menebas di udara, dan mengunci Luo Xiu. Ini adalah Holy Lord kedua yang mengambil tindakan. Kamu ingin membunuhku hanya karena ini? Luo Xiu bangkit ke langit, memegang tombak hitam di tangannya, dan menembak ke arah Jiu Tian. Perang besar pun terjadi. Namun, pertempuran ini tidak berlangsung lama, karena meskipun para ahli Sein Realm sangat kuat, mereka tidak dapat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka karena takut akan pembatasan tanah kuno, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, sosok Luo Xiu masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Kedua orang suci yang menyerang dan membunuh diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, muncul kembali kabar bahwa Xian Yu telah membunuh beberapa orang suci warisan dari silsilah yang tak ada habisnya. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan kelemahan sebelumnya hanyalah penyamaran. Tujuannya jelas untuk memancing Luo Xiu keluar. Namun, dia tidak memiliki perlindungan dari Holy Lord di sekitarnya, tetapi tidak aktif di luar alam iblis. Begitu Luo Xiu muncul, dia akan menyerang dan membunuhnya. Mereka semua berkomplot melawan satu sama lain.
Tuan muda, situasinya tidak baik. Wajah Jisen serius. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Adapun silsilah paling kuno, tidak ada yang tahu berapa banyak orang suci kuat yang tersembunyi. Kali ini jelas hanya sebuah ujian. Setelah denyut nadi paling kuno menjadi kenyataan, mungkin ada orang suci yang akan secara paksa mengeluarkan kekuatan tempur terkuat dengan mengorbankan kematian, dan kemudian Luo Xiu akan berada dalam bahaya. Tidak masalah, karena Xianyu tidak muncul secara langsung, itu berarti dia juga tidak membuat terobosan. Mata Luo Xiu tampak tenang. Dia tahu betul bahwa dia dan Xianyu berusaha mengulur lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Siapapun yang berhasil menerobos lebih dulu akan memanfaatkan peluang ini. Memikirkan hal ini, Luo Xiu menyembunyikan keberadaannya dan pergi ke tempat seseorang menemukan platform bawaan Tao. Ini adalah kawasan khusus, kawasan sepi. Dikatakan sebagai tempat di mana makhluk abadi dan iblis bertempur di masa-masa awal. Langit bagaikan jaring laba-laba, tertutup rapat dengan retakan-retakan besar. Badai luar angkasa yang dahsyat dapat terlihat di mana-mana, menghancurkan segalanya dan mencekik segalanya. Di tempat seperti ini, bahkan orang kuat di level puncak Kaisar Suci akan kesulitan untuk bertahan hidup, dan dia akan mati jika dia tidak berhati-hati. Menurut informasi yang diketahui Luo Xiu, ruang di area ini sangat tidak stabil. Retakan di ruang angkasa itu seperti lorong yang bisa memasuki ruang asing. Ruang-ruang itu disebut alam rahasia kecil, yang tidak bergantung pada tanah kuno. Alam rahasia kecil yang dihubungkan oleh celah luar angkasa semuanya berbeda, seperti labirin. Bab 3308 Roh Tao Bawaan. Meskipun dia tahu tempat ini berbahaya, Luo Xiu tetap memilih untuk masuk tanpa ragu-ragu. Adapun Jisen, dia tidak masuk bersama Luo Xiu, tetapi memilih untuk tetap berada di luar. Di tempat yang ruangnya sangat tidak stabil, semakin banyak orang, akan semakin merepotkan. Tidak semudah datang dan pergi sendirian. Memilih celah luar angkasa, sosok Luo Xiu melintas dan menghilang ke dalamnya. Ledakan. Saat dia memasuki dunia rahasia kecil, bilah ruang gelap membelah ruang, menciptakan badai luar angkasa yang tak ada habisnya. Badai luar angkasa itu sendiri dapat mencekik tubuh Kaisar Suci yang kuat hingga berkeping-keping. Dan bilah ruang gelap bahkan lebih kuat, dan bahkan dapat menghancurkan senjata sihir pertahanan tingkat Kaisar Suci. Namun, tubuh fisik Luo Xiu sangatlah kuat, terutama setelah dia memahami dan mengkonfirmasi metode tubuh fisik kuno dalam membawa Dao Agung. Dia telah mencapai kondisi ekstrimnya sendiri, dan dengan tubuh Kaisar Suci, dia dapat menyaingi Holy Lord. Gemuruh. Badai luar angkasa menyelimuti dirinya, seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya. Tapi itu hanya bisa mengeluarkan percikan api, tidak mampu menembus pertahanan tubuhnya. Sedangkan untuk pedang luar angkasa yang gelap gulita, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninjunya hingga berkeping-keping, lalu memaksa masuk. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu berjalan ke ujung dunia rahasia kecil ini, dan kemudian melihat celah ruang lainnya. Ledakan. Dari salah satu celah angkasa, api hitam menyembur keluar. Ini adalah api Tao dengan atribut luar angkasa. Itu sangat menakutkan, hampir sebanding dengan kekuatan Holy Lord, dan membuat Luo Xiu merasa tubuh fisiknya hampir terkoyak. Berdengung. Cahaya hijau keemasan menyelimuti seluruh tubuh, dan hukum tertinggi juga membentuk riak di lapangan untuk melawannya. Sepanjang jalan, Luo Xiu juga menghadapi berbagai bahaya lainnya, yang masing-masing dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Suci. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang datang ke sini untuk mencari peluang. Angka kematian terlalu tinggi. Sampai dia masuk ke dalam ruang aneh ini, Luo Xiu melihat kilat yang tak ada habisnya. Setiap petir berwarna hitam pekat dan dipenuhi aura kekacauan. Tiba-tiba Luo Xiu melihat mayat hangus. Dilihat dari jejak di tubuhnya, dia meninggal belum lama ini. Dan dia seharusnya menjadi keturunan dari silsilah orang suci yang tak ada habisnya yang datang dari dunia luar. Tujuan para wali warisan ini memasuki tanah purbakala adalah untuk mencari rejeki dan peluang di tanah purbakala. Jelas mereka juga tahu bahwa ada keberuntungan di sini, jadi seorang suci dari warisan turun tangan dan mati. Platform bawaan Tao itu seperti legenda, bagaimana bisa begitu mudah diperoleh? Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Meskipun wali yang diwarisi adalah wali, ia hanyalah wali palsu dan tidak memiliki masa depan. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan platform bawaan Tao yang legendaris, Anda dapat melangkah lebih jauh, menyelesaikan transformasi Anda, menjadi orang suci sejati, dan memulai jalan baru. Luo Xiu tidak banyak berpikir dan terus melangkah maju. Tujuan perjalanannya juga untuk platform Xiantian Dao. Akhirnya, Luo Xiu melihat platform Tao sederhana, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya terang, secemerlang matahari. Inilah fondasi jalan besar tempat lahirnya langit dan bumi.
Meskipun dipupuk di langit dan bumi yang paling kuno, landasan jalan seperti itu bersifat universal bagi para beku di zaman manapun. Kamu adalah orang pertama yang berhasil sampai ke sini selama bertahun-tahun. Ketika Luo Xiu berjalan mendekat, sebuah suara tiba-tiba datang, dan bayangan samar muncul di platform yang seterang matahari. Hantu ini adalah roh dari platform Tao bawaan, juga dikenal sebagai roh Tao. Menempa platform Tao untuk orang yang berkuasa di alam suci hanyalah langkah pertama. Jika ingin mengambil langkah selanjutnya, Anda perlu melahirkan semangat Tao. Dan platform bawaan Tao ini jelas tidak hanya memiliki platform Tao, tetapi juga semangat Tao. Saya telah bertemu teman-teman Tao. Luo Xiu menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, mengetahui bahwa orang lain bukanlah biksu sungguhan, tetapi keberadaan aneh yang lahir dari langit dan bumi. Di saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan aura yang sangat kuat dari roh ini. Kemungkinan besar dia memiliki kekuatan orang suci yang kuat, dan karena dia dilahirkan di dunia ini, dia tidak akan dibatasi oleh tanah kuno. Menekan. Tidak perlu terlalu sopan, karena kamu ada di sini, itu berarti kamu ditakdirkan dan itu telah membuktikan kekuatanmu. Rune Tao yang dibesarkan di platform Tao dapat diberikan kepadamu, kata roh bawaan Tao. Pada platform bawaan Tao, rune jalan besar telah dipadatkan setelah bertahun-tahun mengalami perubahan. Rune berisi misteri jalan besar, yang dapat membantu orang memahami dan menerobos ke alam suci. Menurut apa yang dikatakan Jisen, di dunia abadi, ada rumor bahwa ada beberapa warisan yang kuat, dengan platform bawaan Tao, dan rune Tao yang dipadatkan selama bertahun-tahun dapat dengan mudah mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Tujuan kedatangan Luo Xiu ke sini juga untuk rune jalan. Tapi setelah melihatnya, Luo Xiu punya ide lain. Rekan Tao, pernahkah kamu berpikir untuk mengambil langkah lebih jauh, kata Luo Xiu. Melangkah lebih jauh? Dao Ling tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, betapa sulitnya. Pembangunan platform Xiantian Dao telah melalui waktu yang sangat lama. Menurut teori, meskipun mungkin untuk melangkah lebih jauh dan bertransformasi dari platform Xiantian Dao menjadi istana Xiantian Dao, itu terlalu sulit. Istana Xiantian Dao dapat membantu orang menjadi kaisar yang hebat, dan mereka pasti akan menjadi kaisar yang hebat. Fakta ini jauh lebih berharga daripada apa yang disebut sebagai benih kaisar. Bagaimanapun, keberadaan benih kaisar hanya memberi orang harapan untuk berkultivasi menjadi kaisar agung di masa depan, yang setara dengan menerima warisan kaisar agung. Dan begitu Anda mendapat berkah dari istana Xiantian Dao, Anda akan menciptakan seorang kaisar yang hebat. Roh bawaan Tao jelas tahu apa yang dipikirkan Luo Xiu, dan hanya ingin menghilangkannya. Tapi ia tidak mau pergi, karena memang ada di sini, dan hanya sedikit orang yang datang mengganggunya. Ada batasan kuno, dan orang kuat di atas Saint Realm tidak bisa datang ke sini dan tidak bisa mengancamnya. Ini terakhir kalinya tanah kuno dibuka. Era tanpa akhir juga akan berakhir, batasan tanah kuno tidak akan ada lagi, dan akan ada orang suci yang kuat yang datang, kata Luo Xiu. Tidak ada keraguan bahwa begitu orang-orang suci dari silsilah yang tak ada habisnya masuk, mereka pasti akan menghilangkan platform bawaan Tao. Bagaimanapun, ini adalah harta karun tiada taraf yang dapat terus-menerus memupuk orang-orang suci yang kuat. Saya baru berlatih selama 50.000 tahun, dan saya telah berdiri di puncak Kaisar Suci. Sebagai Kaisar Suci, saya bisa melawan Tuhan Suci. Jika saya melangkah ke alam yang lebih tinggi dan mencapai asal mula di masa depan, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Biarkan Anda melangkah lebih jauh dan berubah menjadi istana Dao bawaan, atau bahkan menjadi Kaisar bawaan. Petik 2. Kaisar bawaan agung. Harus dikatakan bahwa semangat bawaan Tao sedikit tergerak. Begitu Anda menjadi kaisar bawaan, Anda akan dilahirkan dengan eksistensi setingkat kaisar. Dia adalah roh bawaan Tao, jadi dia secara alami dapat merasakan aura di tubuh Luo Xiu dan mengetahui bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Orang di depannya memang makhluk surgawi. Meskipun Anda seorang jenius, pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Bukan tidak mungkin aku bisa mengikutimu, tapi aku perlu membuktikan kekuatanmu. Jauh di dalam ruang ini jejak Space Avenue. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan membuktikan bahwa kamu memiliki potensi yang tidak terbatas. Semangat bawaan Tao menyatakan kondisinya. Kekuatan penghancur luar angkasa yang merasuki tempat ini tentu saja melahirkan brand Space Avenue, dan menurutnya level brand luar angkasa di sini sangat tinggi, dan jika bisa didapatkan juga merupakan berkah. Luo Xiu tahu bahwa roh bawaan Tao yang memintanya untuk menemukan merek spasial sebenarnya adalah ujian baginya. Selama dia bisa lulus ujian dan membuktikan kekuatannya, kemudian roh bawaan Tao akan bersedia pergi bersamanya. Belum lagi, roh Tao yang dibesarkan oleh platform bawaan Tao itu sendiri setara dengan Tuhan Suci, dan itu adalah Tuhan Suci bawaan, eksistensi yang tak terkalahkan di alam yang sama.
Tentu saja, jejak luar angkasa jauh di dalam tempat ini tidak begitu mudah didapat. Menurut roh bawaan Tao, bagian depan sangat berbahaya, dan bahkan yang kuat di alam suci tidak akan berani menerobos dengan mudah. Luo Xiu tidak mempedulikan hal ini, karena dharma tertingginya sendiri mengandung ruang dan waktu, dan bahkan jalan yang terkandung dalam dharma tertinggi lebih tinggi daripada jalan waktu. Luo Xiu sebenarnya tidak terlalu takut dengan kekuatan luar angkasa yang dapat mengancam orang-orang berkuasa di Saint Realm. Jika dia bisa mendapatkan merek luar angkasa, menyempurnakannya, dan mengintegrasikannya ke dalam dharma tertinggi, dia akan dapat menggunakannya di domain tertinggi. Lebih kuat. Saat dia berjalan ke depan, alis Luo Xiu menjadi semakin berkerut, karena semakin dalam dia melangkah, semakin menakutkan dan kuat kekuatan penghancur ruang yang meresap. Dari waktu ke waktu, retakan hitam besar akan menyebar, dan akan ada bilah ruang yang melintasi area tersebut. Tidak ada keteraturan dalam semua ini. Bisa jadi tempat di mana dia berdiri sekarang aman, namun saat berikutnya tempat di mana dia berada akan runtuh, membentuk pemandangan kehancuran ruang angkasa. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Luo Xiu juga sedang berjuang di sini. Dia harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya, dan kesadaran jiwanya menyebar. Selama dia merasakan sedikit fluktuasi khusus dari nafas luar angkasa, dia akan benar-benar terpana. Orang-orang menjadi tegang. Gemur, badai luar angkasa melanda, lebih menakutkan dan menakutkan daripada badai luar angkasa manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Badai berskala besar tidak dapat dihindari sama sekali, Luo Xiu hanya dapat menggunakan kultivasinya untuk melawan. Bahkan dengan tirani tubuh fisiknya, ketika badai luar angkasa melanda, dia berlumuran darah, dan bahkan bidang yang mendukung hukum tertinggi terpotong-potong dan sulit untuk menahannya. Artinya, kekuatan Luo Xiu adalah tirani. Jika itu orang lain, sebagian besar Saint Lord Realm yang kuat mungkin tidak memiliki tubuh tirani seperti dia. Mendongak, Luo Xiu melihat tanda spasi dari jarak jauh, yang merupakan tanda yang sangat misterius. Bagaimanapun, ruang ini berevolusi di dunia paling kuno, dan pembawa jalannya secara alami adalah Rune Avenue. Ketika dia melihat merek luar angkasa, mata Luo Xiu juga menunjukkan sedikit kegembiraan, karena dia bisa merasakan bahwa rune merek luar angkasa mengandung kekuatan ruang di tingkat suci. Jika diubah menjadi sistem budidaya tanpa akhir, itu akan menjadi tatanan spasial teratas. Tanda luar angkasa bersinar dengan cahaya perak terang, seperti bintang perak, tergantung di zona penghancuran ruang gelap. Luo Xiu berjalan di udara. Jejak spasialnya hanya seukuran kepalan tangan, tapi sepertinya berisi seluruh dunia. Anda dapat melihat bayangan humanoid berteriak untuk bertarung, seolah-olah mencerminkan masa lalu yang jauh. Di akhir era paling kuno, apakah ada perang antara klan abadi dan klan iblis? Luo Xiu samar-samar menebak bahwa perang antara dua klan memusnahkan ruang angkasa, membentuk dunia yang hancur ini, dan lahirnya merek spasial berasal dari sini. Saya pikir akan ada masalah. Namun yang mengejutkan Luo Xiu adalah dia dapat dengan mudah membungkus merek luar angkasa dengan alam eterik, dan dia dapat merasakan bahwa jalan besar yang terkandung dalam merek luar angkasa ini sangat cocok dengan metode halusnya. Untungnya orang kuat di alam suci tidak bisa memasuki tanah kuno. Kalau tidak, saya tidak akan pernah punya kesempatan seperti itu. Panen yang sukses membuat Luo Xiu tersenyum. Memperoleh merek luar angkasa tidak hanya setara dengan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dharma tertinggi, tetapi juga menyelesaikan ujian yang diberikan oleh roh bawaan Tao, dan dapat menghilangkan platform bawaan Tao yang dipupuk oleh langit dan bumi ini. Kamu benar-benar bisa mendapatkan jejak spasial di dalamnya. Pada platform Xiantian Tao, bayangan roh Tao muncul, dan dia sangat terkejut. Itu benar. Seperti yang dipikirkan Luo Xiu, riak biru keemasan menyebar, membentuk alam tertinggi. Saya melihat bahwa di alam Taisang, tanda ruang perak itu seperti bintang yang melayang di langit, dan sekarang secara bertahap disempurnakan dan diintegrasikan oleh hukum Taisang. Oke, aku bersedia mengikutimu. Semangat bawaan Tao membuat pilihan. Padahal, untuk keberadaan aneh seperti dia, memilih master sangatlah penting. Karena beberapa orang akan memilih untuk menyempurnakan platform Tao bawaan sehingga mereka dapat menjadi tubuh orang suci bawaan. Dalam hal ini, roh bawaan Tao tidak akan ada lagi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Selain metode ini, rune yang dibiakkan di platform Xiantian Dao dapat membantu orang menerobos alam Holy Lore. Hanya dengan cara inilah manfaat maksimal dari platform Xiantian Dao dapat dimaksimalkan. Alasan mengapa Luo Xiu memilih untuk menghapus platform Xiantian Tao adalah karena ini. Pertama-tama, Luo Xiu tidak perlu menyempurnakan platform Tao bawaan untuk menerobos, karena dia memiliki Tao sendiri. Namun teman dan kerabat di sekitarnya berbeda.
Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya sendiri, bagi Yan Yuer dan yang lainnya, jika mereka bisa mendapatkan rune yang dipadatkan dari platform bawaan Tao, mereka seharusnya dapat mempercepat kultivasi mereka dan mencapai level guru suci lebih awal. Dunia. Pada saat yang sama, bersama Luo Xiu, dia mengambil merek jalan dari tanah penghancur luar angkasa. Ruang yang hancur mulai runtuh terus-menerus, dan pada saat yang sama, ruang yang mempengaruhi seluruh daratan kuno menjadi tidak stabil. Apa yang telah terjadi? Begitu dia keluar dari tanah kehancuran, Luo Xiu merasakan getaran bumi dan surga kuno, dan wajahnya sedikit berubah. Itu adalah orang suci yang tak ada habisnya dari dunia luar. Jisen telah menunggu di luar, jadi dia secara alami merasakan kekacauan di dunia, dan matanya sangat serius. Jelas sekali, terjadinya penglihatan seperti itu bukan hanya karena Luo Xiu menghilangkan jejak Space Avenue dari tanah kehancuran, tetapi terutama karena silsilah orang suci yang tak ada habisnya dari dunia luar tidak pernah menyerah untuk menerobos jalur terlarang di tanah kuno. Seiring berjalannya waktu, pembatasan di tanah kuno semakin lemah, dan kedatangan orang-orang suci yang kuat dari garis keturunan yang tak ada habisnya menjadi tak terelakkan. Satu-satunya hal yang paling dipedulikan orang saat ini adalah kapan orang suci dari garis keturunan yang tak ada habisnya akan datang. Pada saat itu, akankah orang-orang kuat dari garis keturunan paling awal dan paling kuno hanya duduk diam dan menonton? Sulit bagi orang di luar untuk masuk, tapi orang di dalam bisa keluar kapan saja, kata Jisen. Mendengar ini, mata Luo Xiu berbinar. Memang sudah waktunya baginya untuk pergi, karena wilayahnya telah mencapai tingkat tertinggi Kaisar Suci, dan dia hampir mencapai semua berkah yang pantas diterimanya. Di luar negeri kuno, di alam Tao, dipimpin oleh Gunung Qingling, lebih dari 20 orang kuat di alam suci dari berbagai warisan utama di alam Tao tak berujung semuanya tampak serius. Awalnya, mereka mencoba mencari cara untuk menerobos batasan tanah kuno dan memasuki tanah kuno legendaris untuk mencari keberuntungan dan peluang. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Biarkan mereka mengesampingkan urusan tanah kuno untuk sementara waktu. Lihat yang maha tinggi. Banyak orang kuat yang berdiri di puncak dunia Tao memberi hormat dengan hormat. Karena dalam kehampaan yang kacau itu, sebuah portal terbuka, dan keluarlah seorang pria yang dikelilingi oleh api 9 warna, memancarkan keagungan tertinggi. 9 Phoenix tertinggi. Menurut legenda, 9 Phoenix Dao surga dibuka, dan kemudian melampaui waktu dan berubah menjadi keberadaan yang tabu. Sejak inkarnasi tabu, 9 Phoenix tertinggi jarang muncul lagi seperti yang dikatakan dalam legenda, tetapi tokoh-tokoh besar di dunia Tao tahu bahwa orang-orang kuat yang telah menjelma sebagai tabu semuanya telah pergi ke akhir zaman. Mengenakan jubah hitam, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi 9 warna. Yang agung akan datang. Pada saat yang sama, Tianjin Shengzun dan yang lainnya melihatnya. Di sebelah Jiu Feng Supreme, ada seorang pria tampak muda dengan pakaian hijau. Apakah ini penguasa suci dunia Tao kita? Auranya terlalu lemah. Mata pemuda itu menyapu para orang suci yang hadir, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Setelah mendengar ini, wajah Tianjin Shengzun dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi karena mereka tidak mengetahui identitas pihak lain dan 9 Phoenix tertinggi ada di depan mereka, mereka tidak berani berbicara omong kosong. Segera setelah itu, dari portal yang terbuka di kehampaan, beberapa sosok keluar satu demi satu. Aura waktu yang mengalir pada setiap sosok berusia tidak lebih dari 1 juta tahun, dan mereka milik para biksu yang relatif muda. Namun aura para biksu ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para orang suci Tao yang hadir. Hal ini mengejutkan Tianjin Shengzun dan lainnya. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini dapat berdiri di puncak dunia Tao, tetapi mereka telah melalui latihan bertahun-tahun. Bahkan orang yang telah berlatih dalam waktu paling singkat pun telah berlatih selama puluhan juta tahun. Orang yang telah berlatih paling lama bahkan telah berlatih selama era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, beberapa biksu yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun sebenarnya lebih kuat dari mereka, sehingga sulit untuk mereka terima. Semuanya sudah seleku akan kembali. Jiu Feng Supreme memandang pria berbaju hijau dan berkata, "Kerja bagus." Pria berbaju hijau itu mengangguk ringan. Meskipun budidayanya jauh berbeda dengan Jiu Feng Supreme, dari segi sikap, dia tampaknya sejajar dengan Jiu Feng Supreme. Jiu Feng Supreme tidak mempedulikan hal ini, dan segera melihat ke arah yang dipimpin oleh Jiu Feng Dautian, dan menggelengkan kepalanya. "Bocu, kamu sangat mengecewakanku." Bocuan adalah nama dari Jiu Feng Patriark, dan dia juga murid yang diterima oleh Jiu Feng Supreme sebelum dia diubah menjadi tabu. Anda tahu, itu sudah lama sekali terjadi di era Chaos. Setelah bertahun-tahun, muridnya hanya berada di puncak alam Holy Lord, dan bahkan tidak diizinkan memasuki alam Kaisar Agung.
Tuan, saya, ekspresi Bo Chuan berubah, dan dia bisa merasakan kekecewaan yang luar biasa dalam nada suara Jiu Feng Supreme. Jangan panggil aku guru, setelah bertahun-tahun, kamu tidak pernah membuat kemajuan apapun. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Jiu Feng Supreme berbicara dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan lengan bajunya, berbalik, berjalan ke portal kosong, dan menghilang. Dengan kepergian Jiu Feng Supreme, portal kosong ditutup. Hanya biksu muda yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun dan dibawa oleh 9 Phoenix tertinggi yang tersisa. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun dianggap sebagai generasi muda. Namun dibandingkan dengan alam Holy Lord, orang yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun dianggap masih sangat muda. Sepertinya kamu tidak yakin dengan perkataanku. Orang-orang berbaju hijau, dipimpin oleh beberapa biksu muda, memandang orang-orang suci di dunia Tao dengan jijik. Dunia ini lebih besar dari yang Anda bayangkan. Dan tempat di mana era tanpa akhirmu berada adalah tempat terlemah. Pria berbaju hijau itu berkata dengan tenang, belum lagi dunia abadi, tapi dunia laut kekacauan di antaranya. Ini di luar imajinasimu. Orang-orang sepertimu yang telah berkultivasi ke alam suci tetapi tidak berani memasuki dunia laut kekacauan manusia hanyalah yang terlemah dari yang lemah. Dan Anda tidak tahu dari mana akhir zaman itu berasal. Kami tidak mengerti maksudmu. Tianjin Shengzun dan yang lainnya mengerutkan kening, sama sekali tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Pernahkah kalian memikirkan mengapa setiap era berakhir dan hancur setelah 3333 era kekacauan? Pria berbaju hijau mencibir, tentu saja, setidaknya hanya mereka yang bisa mendapatkan pijakan di lautan kekacauan yang memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal seperti itu, dan orang-orang pemalu dan pengecut seperti Anda yang bahkan tidak berani menjelajah ke lautan kekacauan, jangan mereka yang tidak memenuhi syarat pada akhirnya akan diperlakukan sebagai anak-anak terlantar. Siapa kamu, Tuan Suci yang terbakar bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Lebih baik biarkan alam kekaisaran di dunia Taomu yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun itu keluar. Jika era ini ingin berakhir dan dihancurkan, tidak mungkin untuk mempertahankan hanya beberapa alam kekaisaran. Jangan katakan itu alam kaisar, bahkan alam asal pun tidak bisa melakukannya. Dan kami dikirim ke sini oleh Yang Mulia Jiu Feng untuk mewakili sikap orang-orang paling berkuasa dari 3 baris pertama, tertua, dan tak berujung. Kami ingin memilih beberapa orang jenius dari kelompok generasi muda ini untuk pelatihan utama. Di antara percakapan, pria berbaju hijau menjelaskan tujuannya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Tianjin dan yang lainnya juga mengetahui bahwa namanya adalah Kuang Renchu, seorang suci yang telah berlatih selama 300.000 tahun. Dan orang-orang ini bukan termasuk dalam garis keturunan yang paling awal, paling kuno, atau tidak ada habisnya, tetapi merupakan kekuatan kehidupan yang ada di dunia abadi jauh sebelum zaman kuno. Menurutnya, ada banyak kekuatan dahsyat di dunia abadi. Bahkan jika silsilah Cugu ditempatkan di dunia abadi, mereka paling banyak dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Setidaknya ada selusin kekuatan yang serupa dengan tingkat ini di dunia abadi. Dan di atas kekuatan kelas 1, ada 9 tempat suci abadi yang bersifat transenden. Saat ini, dipimpin oleh 9 tanah suci abadi, generasi muda orang kuat harus dikumpulkan untuk pelatihan intensif. Persyaratannya adalah Kaisar Suci yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun, dan Tuhan Suci yang telah berlatih kurang dari 1 juta tahun. Selain itu, ada syarat lain, yaitu hanya seorang jenius yang telah berjalan di jalur jati diri yang memenuhi syarat untuk menempuhnya. Chu Kuangren dan yang lainnya berasal dari kekuatan di dunia abadi. Mereka mengetahui bahwa generasi muda dari 3 pembuluh darah awal, tertua, dan tak berujung yang telah berlatih kurang dari 100.000 tahun semuanya berkumpul di sebuah tempat kuno di era tanpa akhir. Jadi datang dan lihatlah, jika ada seorang jenius yang memenuhi syarat, dia akan membawamu ke sana. Jika 9 Phoenix tertinggi belum muncul, Shengzun Tianjin dan yang lainnya pasti tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Kuang Renchu. Tapi sekarang, mereka harus mempercayainya. Silsilah Cugu hanya setara dengan kekuatan kelas 1. Di dunia abadi, apakah setidaknya ada selusin kekuatan tingkat ini? Kami dan garis keturunan yang tak ada habisnya hanyalah kekuatan terlemah, dan paling-paling kami hanya bisa dianggap kelas 3. Berita ini niscaya akan berdampak kuat pada Holy Lord Tianjin, Holy Lord Burning Sky, dan lainnya. Karena mereka selalu percaya bahwa di dunia yang kekal, hanya ada 3 urat nadi yang kuno, purba, dan tak ada habisnya. Ternyata ada makhluk kuat di laut kekacauan dan dunia abadi sejak sebelum Cugu. Tempat suci kuno yang abadi itu telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terbayangkan dan jauh lebih tua dari Cugu. 9 tempat suci abadi, lebih dari 10 warisan kelas 1, dan kekuatan besar dan kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa luaskah dunia abadi ini?
Di era tanpa akhir, ada 3000 dao surga, dan ada juga dunia kecil tanpa akhir, besar tanpa akhir, dan tak terhitung jumlahnya yang tercipta dalam kekacauan. Namun, dibandingkan dengan dunia abadi yang legendaris, ini hanyalah alam bawah yang tidak berarti. Yang lebih mengejutkan Tianjin Shengzun dan lainnya. Dipimpin oleh 9 tanah suci abadi, penting untuk mengumpulkan para jenius dan jenius dari seluruh dunia. Saya khawatir apa yang disebut sebagai jenius tertinggi dari garis keturunan yang tak ada habisnya tidak akan terlihat sama sekali jika mereka ditempatkan di sana. Bagaimanapun, garis keturunan tak berujung di dunia abadi hanyalah kekuatan kelas 3, dan ada banyak kekuatan serupa seperti ini di seluruh dunia abadi. Dibandingkan dengan ini, tanah penciptaan kuno menyatukan persaingan dan persaingan di antara generasi muda dari 3 era besar. Itu hanya permainan anak-anak.